Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, saat ini kami anak-anak-Mu kembali datang menghadap-Mu. Kami berterima kasih untuk pemeliharaan-Mu di sepanjang hidup kami. Di setiap kami merasa senang, juga di kala susah, kami merasakan kehadiran-Mu yang menyertai kami hingga saat ini. Dan kami juga datang kepadamu untuk secara khusus memohon tuntunan-Mu di dalam merenungkan sebagian dari firman yang akan kami baca. Kami ingin dapat meresponnya secara benar sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami kepadamu yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Saya akan membacakannya untuk kita. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah pembaharuan rohani. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel dipilih sebagai umat Tuhan untuk menyatakan perbuatan-perbuatan Tuhan di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Sayangnya mereka gagal. Penyertaan dan kuasa Tuhan yang mereka saksikan langsung saat proses keluar dari tanah Mesir tidaklah membuat mereka menjadi bangsa yang taat. Kepada Musa, Tuhan mengatakan bahwa mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Kepada Yehezkiel, Tuhan mengatakan mereka keturunan yang keras kepala dan tegar hati. Bangsa Israel ini sering sekali menentang ketetapan yang diberikan Tuhan, melakukan hal-hal yang menyimpang dari ketetapan Tuhan. Mereka dikuasai roh pemberontak, sehingga membawa mereka masuk merasakan hidup di pembuangan Babel, di mana mereka mengalami penderitaan, kesulitan, keterpurukan hebat. Kehidupan mereka digambarkan seperti tulang belulang yang berserakan. Mereka tercerai-berai. Menurut Yehezkiel, Tuhan menyatakan rencana pemulihan yang akan dilakukannya bagi bangsa itu, bangsa Israel. Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk memberi anugerah pemulihan, menjadikan umat itu kudus dan layak hidup menerima janji Tuhan, yaitu kembali ke tanah perjanjian. Pembaharuan rohani, itulah yang dikerjakan Tuhan untuk bangsa Israel, yaitu memberi hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin mereka, menjauhkan hati yang keras, menempatkan hati yang taat. Tuhan mentahirkan mereka, melepaskan mereka dari segala dosa kenajisan, dan memberkati kehidupan mereka. Tindakan pemulihan itu dilakukan Tuhan agar roh Allah mendapatkan tempat yang layak berdiam di hati orang Israel. Dengan demikian, bangsa Israel akan menjadi umat yang taat, kembali memelihara dan melakukan ketetapan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hati baru dan roh baru tidak hadir dari kelahiran lahiriah. Seperti kehidupan orang Israel yang pernah terpuruk dan dipulihkan, kita juga memerlukan pembaharuan rohani. Siapapun kita, sepintar apapun kita, sekuat apapun, kita juga tidak dapat mengandalkan kemampuan diri sendiri untuk memperolehnya. Tetapi hanya Roh Allah saja yang mampu mengerjakannya bagi kita, orang percaya.
pembaharuan rohani yang dikerjakan oleh Allah adalah anugerah-Nya semata. Roh Kudus akan tinggal di dalam diri orang percaya yang menerima Kristus sebagai juru selamat. Roh Kudus akan menuntun batin kita berpusat kepada Allah, sehingga kita memiliki karakter rohani seturut kehendak Allah. Roh Kudus menolong kita, memberi topangan kepada kita untuk dapat hidup dalam ketaatan, senantiasa memuliakan Tuhan, mengutamakan buah-buah roh sebagai bagian dari kehidupan rohani kita, hidup kudus dan dilayakkan untuk menerima janji Tuhan, mendapatkan kehidupan kekal bersamanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah adalah kudus, Roh Allah adalah kudus. Mari kita menjaga pembaharuan rohani yang telah Allah kerjakan di dalam diri kita orang percaya, dengan terus menjaga kekudusan hidup kita, senantiasa hidup di dalam kebenaran, agar Roh Allah tetap berdiam di dalam hati kita. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik penuh kuasa, terima kasih untuk firman yang baru kami dengarkan. Terima kasih untuk pembaharuan rohani yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kami. Biarlah tidak pernah ada lagi hati yang keras di dalam diri kami. Di dalam topangan-Mu, kami mengandalkan ketaatan hidup kami kepadamu. Kami memohon pertolongan-Mu, agar kami senantiasa hidup di dalam kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Berikanlah kami kemampuan untuk mengisi hari ini dengan baik. Kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu, dan kami juga dapat dipakai menjadi saluran berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.